Hai, selamat pagi Sobat Trader QS Crypto dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di channel QS Crypto. Saat ini saya sudah terhubung dengan Brother Alit. Halo Brother Alit. Halo, Brother Kesuma, selamat pagi. Nah, karena hari ini adalah akhir bulan, kami akan live forecast weekly untuk mata uang gold dan Bitcoin. Nah, bagi sobat trader yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Kemudian jika sobat trader ada pertanyaan seputar forecast atau mau request per USD lainnya, silakan komentar di kolom komentar dan bergabung di channel Telegram kami. Linknya ada di deskripsi. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut ke podcast weekly-nya. Silakan Brother Alit. Oke, terima kasih Brother Kesuma. Saya izin share. Nah, ini udah kelihatan ya, Brother ya. Sudah kelihatan. Nah, jadi sesuai yang diinformasikan Brother Kesuma sebelumnya, Sobat Trader, hari ini kita akan forecast untuk weekly mata uang gold dan Bitcoin. Nah, sebelum kita membahas gold, saya akan membahas Bitcoin dulu. Jadi nanti gold kita akan split di segmen yang kedua. Jadi segmen yang pertama kita akan membahas Bitcoin dulu. Weekly ke depannya setelah bulan ini berlalu dan event apa yang akan terjadi di hari Senin nanti. Nah, di sini saya sudah share buka chart untuk Bitcoin ya, BTC USD. Jadi di sini saya biasa menggunakan indikator Indidewa Scalper. Nah, kenapa saya menggunakan Indidewa Scalper? Karena menurut saya ini adalah indikator yang sangat simple, sangat mudah. Saya nggak perlu ribet-ribet edit-edit segala macam. Saya tinggal oke, klik oke. Nah, kalau Sobat Trader tertarik menggunakan indikator Indidewa Scalper ini, tonton video kita sebelumnya. Nah, di situ saya juga sudah jelaskan apa itu indikator Indidewa Scalper. Nah, langsung saja kita ke Bitcoin. Nah, biasanya kalau saya untuk memulai menganalisa menggunakan Indidewa Scalper, saya akan mulai mengecek tren. Nah, apa trennya hari ini? Kemudian besok seperti apa? Histori kemarin seperti apa? Nah, hari ini saya akan cek berdasarkan tren yang pertama. Nah, yang pertama di sini saya sudah mengaktifkan indikator untuk strength-nya atau weak untuk sinyal dari Bitcoin ini. Nah, di sini di layar kelihatan ya, Sobat Trader. Di sini 29% down dan 71% up. Nah, perlu diingat Sobat Trader, ini adalah real time. Persentase tren ini adalah real time. Jadi 78% up dan 22% down. Nah, kemudian yang saya sarankan di sini untuk tren, karena ini adalah 78% up, berarti ini adalah strong. Kondisinya adalah strong trend bullish. Nah, dari strong trend bullish ini, nah pasti Sobat Trader sudah paham ya, di mana kita harus ambil posisi entry dan di mana kita pasang stop loss dan take profit. Nah, di sini karena ini adalah forecast untuk weekly, jadi saya akan menganalisa berdasarkan histori sebelumnya, weekly sebelumnya sampai saat ini itu seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui di weekly, pada tanggal minggu kemarin ya, minggu kemarin itu tanggal 23 ya. Nah, di tanggal 23, 29, 24. Nah, ini ya, 9, 23. Jadi kondisi di tanggal 23 itu ini bisa Sobat Trader lihat ya, di tanggal 23 dia naik di 44.631,31. Kemudian esoknya dia turun. Nah, turun mencapai di sini nih Sobat Trader, di 40.531,01.
Nah, bisa dilihat ya Sobat Trader. Nah, dia Oke, bisa. turun. Nah, dia turun. Nah, terus sampailah di tanggal 29 kemarin dia sempat turun lagi nih. Turun di 40,575. Sebenarnya kemarin itu saya udah pasang buy limit untuk tes sejauh mana dia bisa mencapai downtrendnya. Jadi saya kemarin sempat buy limit mencoba di 0,01 ini ya, kelihatan ya Sobat Trader. Nah, di sini. Nah, ini di 40, 3, 10, 5, 6. Ternyata itu sedikit lagi itu disenggolnya Sobat Trader. Ternyata dia nggak kuat karena dia sudah terhalang oleh line yang pertama ini. Nah, kalau Sobat Trader bingung apa ini indikator yang selain indikator persentase ini saya menggunakan indikator kalau boleh dilihat di sini, ini adalah FS30 Extreme 2.3 ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa ini FS30 Extreme 2,3 ini. Nah, ini fungsinya seperti apa. Jadi dia nggak bisa melewatin garis, maksud saya trendline 1 ini. Brother, sebelum dilanjutkan supaya sobat trader lebih jelas nih, kayak gitu. Ya, Nah, itu FS30 itu sama dengan garis trendline kan ya sebenarnya ya. betul. Cuman ini secara otomatis di-generate oleh indikator dewa ya. Betul. Berarti sama aja kita kayak kita gambar manual, kita tarik garis-garis apa namanya trendline. Nah, ini di indikator dewa ini berarti dia sudah secara otomatis membuat trendline seperti itu, brother ya. Dan Betul. biasanya kan seorang trader itu kan untuk menarik garis trendline itu kan punya persepsi berbeda-beda. Ada yang mungkin nariknya agak ke atas, ke samping, dan itu memang seperti itu. Setiap trader mempunyai apa namanya mempunyai gaya sendiri kayak gitu. Tidak ada yang baku untuk garis trendline ini. Tetapi untuk di indikator dewa ini itu memang sudah otomatis ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nariknya apakah lurus atau miring seperti itu, brother ya. Betul. Jadi dengan menggunakan FS30 di indikator Indi Dewa Scalper ini automatically. Jadi dia akan mengikuti tren saat ini dan histori yang sudah terjadi. Jadi ketika misalkan ini saat ini di sini ya. Jadi misalkan ini nanti naik melebihin garis ini. Jadi garis ini nanti akan automatically dia akan berubah posisinya. Dia akan berubah posisinya, menyesuaikan sampai di mana candle ini dan line dari stick candle ini di mana stopnya. Disitulah dia akan akhir posisi garisnya. Ini secara otomatis ya, karena ini pun dia akan setiap time frame itu berbeda-beda. Dari H1, H4, kemudian dari D1, ini semuanya berbeda-beda. Jadi sobat trader kalau bingung masalah indikator ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Sobat trader bisa tonton di video sebelumnya. Oke. Berarti brother, satu lagi brother, garis FS30 ini sama dengan garis untuk support dan resisten ya, seperti itu ya? Ya, betul. Jadi dia ada 5 garis. Jadi 5 garis. Ini boleh dibilang ini support yang paling bawah, support terakhir. Ini support yang pertama. Kemudian kita ada garis midline, ya. Posisi midline ini biasanya untuk deteksi apakah dia sideways atau enggak. Seperti itu. Kemudian ini ada garis yang resisten yang pertama, TL1, dan kemudian resisten yang kedua. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk kalau misalkan kita posisi mau isi sell sini nih, misalkan kita bisa pasang stop loss di posisi resisten yang kedua, seperti itu, brother. Nah, jadi nanti sobat trader, begitu penjelasan singkatnya. Nanti kalau lebih detailnya silahkan tonton videonya, ada linknya ada di deskripsi. Kemudian, nah kita lanjut, kita kembali lagi ke forecast
yang tadi ya. Nah, kita lanjut ke forecast tadi. Jadi posisinya dia kemarin itu turun sampai di bentar. Nah, dia turun di 40.531,01. Nah, kemarin saya sudah pasang buy limit di sini, ternyata dia nggak sempat senggol ke sini. Karena apa? Inilah bukti dari kita menggunakan indikator FS30 ini. Saya memang mencoba memasang buy limitnya ini, entry buy limitnya ini lebih turun dari garis support yang pertama. Ternyata dia tidak menembus support yang pertama itu, dia berada di atasnya. Jadi selisih kurang lebih dari 310 ke 710, berarti sekitar ya kurang lebih 400 poin. Ya. Ya, kurang lebih 40 pipan di sini ya. Ya. Ya, kurang lebih 40 pipan di sini ya. Nah, jadi dia memang indikator ini itulah kelebihannya. Kalau udah menyentuh garis ini, dia akan sulit sekali untuk menembusnya. Kalaupun memang dia akan tembus, berarti trennya itu akan terus biris. Seperti itu. Begitupun sebaliknya kalau posisi dia ada di atas. Kalau dia sudah menembus resisten yang pertama, kemudian yang membentuk candle baru, nah dia akan melanjutkan tren bullish-nya. Seperti itu, brother, secara singkatnya ya. Jadi ini garis 5 garis FS30 ini seperti itu indikasinya untuk membantu kita menganalisa seperti apa pergerakan selanjutnya. Nah, kemudian brother, karena hari ini adalah akhir bulan dari bulan September, nah dan besok adalah hari Jumat dan sebentar lagi biasanya di hari Jumat dia akan naik sampai di sore hari. Kalau boleh dibilang kalau di sini waktu Singapura 9 sekarang jam 9.48, berarti kalau sekitar sore itu saya boleh bilang ya sebelum tren mulai ya. Kalau tren mulai di Singapura itu dia mulai trennya pergerakannya cukup signifikan itu di 8.30 PM ya. Nah, jadi sebelum 8.30 PM itu biasanya dia akan naik terlebih dahulu di hari Jumat. Kemudian dia akan turun kembali itu sekitar jam 10 sampai jam 12 jam 10 sampai jam 12 PM. Kemudian di hari selanjutnya di hari Sabtu, boleh dibilang di hari Sabtu ya di sini boleh dibilang di hari Sabtu dini hari itu dia akan turun. Setelah turun, nah disitulah posisi kita sebenarnya mau entry. Jadi sobat trader harus pantengin kalau entry weekly ya. Jadi pantengin itu di hari Sabtu dini hari waktu Singapura. Entah itu jam 1 dini hari atau jam 2 dini hari sebelum pasar close ya. Nah, di situ kita akan entry. Biasanya dia akan turun terlebih dahulu. Setelah turun baru kita pasang entry di situ. Nah, di hari Senin kita tinggal ambil profit. Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin di hari Jumat. Di hari Jumat itu saya jelaskan posisinya berada di sini. Ya. Ini posisi di hari Jumat di garis biru ini ya. Nah, dia posisinya ada di garis untuk di hari Jumat itu posisinya ada di sini. Jadi dia turun terus sampailah dia menyentuh ini 40.222,38 ini dan di hari Seninnya dia bullish. Jadi sobat trader yang ngikutin saran dari saya, kalau pasang entry di sini di dini hari Sabtu itu, hari Senin pasti sudah profit banyak. Oh, berarti intinya begini, brother ya. Setiap akhir pekan hari Jumat, Sabtu dini hari,
itu kita harus entry begitu ya, entry-nya buy gitu ya Brother ya. Karena nanti akan adanya perubahan di hari Senin, dia akan menjadi bullish gitu Brother ya. Ya, jadi seperti yang saya informasikan di minggu sebelumnya, yang setelah saya forecast di minggu sebelumnya, bahwa kebiasaan Bitcoin itu seperti itu. Nah, kenapa kemarin itu sampai dia turun di 40.000 ya, 40 ribuan ya. Minggu kemarin dia kan sampai down di 40 ribuan. Itu kenapa? Karena apa? Karena ada isu crash down di China. Jadi di China itu lagi gembor-gembornya itu melarang Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, disitulah dia akan sempat turun. Jadi di situ Bitcoin sempat turun. Ya seperti yang terjadi di 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu seperti kebijakan dari Bank of China itu melarang cryptocurrency di China. Nah, itu menyebabkan Bitcoin down. Nah, begitupun minggu kemarin di hari Jumat itu sampai dia turun itu karena isu berita itu, brother. Jadi Bitcoin ini selain kita menganalisa dengan histori apa yang trennya yang telah dilalui, kita juga harus melihat berita-berita, mendengar berita-berita, menonton berita-berita, dan kita nggak boleh peka terhadap itu. Karena itu Oh, sangat berpengaruh sekali terhadap potensi pergerakan selanjutnya. oh berarti kita harus kombinasi ya Brother, harus dikombinasi dari technical sama fundamental begitu Brother ya. Baru nanti Betul kita bisa sekali, brother. Jadi entry. fundamental itu sangat mempengaruhi sekali di Bitcoin ya. Terutama event-event yang boleh dibilang, oh Bitcoin sekarang dilarang di negara apa, atau ada kebijakan baru di Amerika Serikat, misalkan Bitcoin pajaknya naik gede atau seperti apa. Nah itu pun sangat mempengaruhi sekali untuk tren dia selanjutnya. Dan semakin buruk beritanya itu, seolah-olah beritanya itu memperkecil untuk pergerakan Bitcoin, maka di situ akan terjadi tren bearish. Oh, oke. Berarti kalau misalnya bisa diasumsikan bahwa Bitcoin ini kalau tidak ada berita-berita yang begitu signifikan, bisa diindikasikan dia akan selalu bullish gitu Brother ya. Ya, boleh dibilang seperti itu. Boleh dibilang seperti itu. Jadi event-event yang terjadi atau berita-berita atau fundamental yang terjadi di luar sana itu sangat mempengaruhi harga Bitcoin. Jadi seperti yang minggu kemarin itu karena negara China, Bank of China itu kembali merespon bahwa cryptocurrency itu sangat dilarang sekali di negara mereka karena mereka juga mencoba membuat mata uang digital ya. Jadi yaitu Bitcoin sempat anjlok di 40 ribuan ini yang saya jelaskan tadi, brother. Nah, tapi ya dengan indikator Individual Scalper ini kita bisa tahu dia down-nya sampai di mana. Dengan adanya fundamental berita yang negatif tentang Bitcoin ini, atau mungkin Bitcoin ini diblok, atau boleh dibilang dia diilegalkan di suatu negara, dia akan turun sampai di mana. Inilah fungsi indikator Individual Scalper ini. Ada 5 garis trendline ini fungsinya di support pertama, support kedua. Nah, kalau dia memang betul-betul mau turun kembali, brother, atau melanjutkan tren bearish-nya, dia akan melewati garis support yang pertama ini. Tapi ternyata enggak. Bahkan yang minggu kemarin itu enggak sempat sampai menyentuh garis support yang pertama. Pindah candle baru dia menyentuh garis support yang pertama. Kemudian dia langsung berbalik arah, koreksi kalau boleh dibilang tuh. Kalau Brother Kusuma suka ngejelasin itu pasti ada koreksi seperti itu kan. Nah, Berarti dia nggak kuat disinilah gitu Brother ya. iya, Intinya ya. jadi dia akan ada koreksi setelah dia menyentuh garis support pertama. Nah, dari nama indikatornya aja ini namanya Indi Dewa Scalper untuk scalping. Ya kan? Cuman mengapa saya menggunakan ini untuk menganalisa forecast weekly?
Karena ini saya sudah gunakan selain untuk scalping, jadi indikator ini juga berfungsi untuk menganalisa harian, mingguan, dan selanjutnya. Jadi begitu, brother. Jadi ini multifungsi, walaupun namanya memang khusus digunakan untuk para scalping ya, para scalper ya. Berarti Digunakan untuk untuk yang trader intraday itu juga bisa digunakan ya, trader harian ya. betul. Nah, untuk intraday itu bisa digunakan. Jadi boleh dibilang di sini kan indikator ini kan banyak ya di sini ya. Ini ada MS30, ada signal bar, daily open. Jadi kita tahu nih daily opennya hari ini tuh di mana. Coba kita lihat ya di sini. Nah, jadi di hari ini, brother, nih. Jadi daily opennya itu di sini hari ini. Oh, berarti kita bisa ngelihat pembukaan pasar di hari ini di situ ya, dengan candle ini bisa dilihat ya, brother ya. Betul. Jadi dia bisa mengindikasikan daily opennya di mana dia. Ini di sini nih. Jadi di 41.106,70 ya. Nah, jadi dia hari Oke. ini mulai buka pasar itu di harga itu. Kemudian dia langsung trend up. Jadi dia langsung bullish, brother. Nah, ini hampir sama dengan fungsi indikator yang biasanya dijelaskan oleh Brother Kesuma. Nah, di sini akan ada lagi nih. Selain garis midland ini ada garis biru ini ya. Ini yang seperti ini, seperti huruf Z ini ya. Nah, ini saya pakai RTR ATR stop. Sebenarnya ini bukan indikator milik Indidewa Scalper, tapi saya Oh, terpisah, brother ya. kombinasi. Ya, ini Kombinasi bukan ya. bagian ini bukan bagian dari paketnya Indidewa Scalper, tapi ini terpisah. Kalau ini sih sobat trader bisa cari di internet, cari di Google itu banyak kok. Nah, ini nah, ini posisi ini kalau dia misalkan bisa melewati garis biru ini nanti untuk tren bullish sekarang ya. Tren bullish sekarang dia bisa melewati garis biru ini, NTR ATR ini, dia akan melanjutkan. Tapi dengan catatan seperti ini, melewati garis biru ATR ini dengan candle sempurna, bukan garis stick candle ya. Nah, dengan terbentuk candle sempurna, berada di atasnya, misalkan di sini nih. Ya. Oh, seperti candle Morubosu seperti itu, brother ya. Nah, boleh dibilang seperti ini nih yang sekarang nih. Ini kan garis biru ya. Ya. Nah, terus dia berbentuk candle di atasnya dan berakhir di sini kan. Ya. Nah, ini dipastikan kalau dia udah sempurna kayak begini, dia akan bullish lagi. Lanjutkan. Iya, dia akan melanjutkan tren bullishnya. Nah, begitupun ini nanti, kalau misalkan dia sudah melewati garis ini dan bentuk candle yang seperti ini, pokoknya nggak harus tinggi kayak gini ya. Minimal melewatin, tapi terbentuk candle ya. Nah, itu biasanya dia akan melanjutkan tren bullishnya. Tapi kalau dia tidak bisa, dia cuma garis sticknya aja yang nyenggol, nggak terbentuk candle. Nah, hati-hati sobat trader. Biasanya dia akan terjadi koreksi. Oke. Oke, brother. Kita lanjut saja untuk forecast-nya. Nah, secara tren mungkin disampaikan. Nah, terus nanti kita mau entry di mana nih, brother? Jadi summary-nya, pertama tren ya. Tren saat ini adalah posisi bullish ya. Kalau mau sobat trader mau entry hari ini ya, hari ini dan kemudian mungkin mau ambil profit di hari Senin atau di hari berikutnya. Nah, saran saya adalah pasanglah entry di sini. Kita akan kasih garis ya. Nah, entry saya pasang di sini ya. Warna kuning ya. Oke, coba agak di bold, brother, itunya. Nah, ini ya sobat trader. Jadi kalau mau pasang entry, saya sarankan buy limit di sini.
Jadi di 41.918,55 ya, kurang lebih di sinilah ya. Nah, pasang dia posisi buy limit di sini, biarkan aja sampai hari Senin dan minggu depan. Nah, take profitnya ya, kita akan buat garis take profitnya itu nggak usah jauh-jauh, cukup di sini aja ya. Kalau di atas itu bisa nggak, brother? Itu kan masih belum menyentuh garis resisten ya, garis resisten atau garis sideways ya. Itu memungkinkan nggak, brother? Kalau untuk hari Senin, kalau kita mau ambil take profit di hari Senin, saya sarankan di sini. Tapi kalau untuk mau weekly lanjutan, ini saya buat dulu take profit yang pertama ya. Oke. Nah, itu bisa Nah, ditandai dengan warna warna biru, brother, mungkin ininya, line-nya, ya, garisnya. ini warna biru. Nah, Itu ini berarti take profit pertama ya di di 45351,68 ya, brother ya. ya betul. Jadi ini take profit yang pertama di sini di 45.351,68. Ini take profit pertama karena ini kan kita weekly ya. Jadi kita lihat apakah dia bisa melewatin garis ini. Kalau memang dia bisa melewatin garis ini seperti yang saya jelaskan, dia membentuk candle baru yang sempurna setelah garis take profit kita yang pertama ini atau garis ATR ini. Nah, kita boleh ambil lagi take profit yang kedua itu di sini, brother. Berapa itu, brother? Di 47? 47.992,56. Untuk stop Nah, loss-nya sendiri, brother, di mana, brother? nah, kalau untuk stop loss kita akan pasang di, nah ini ya. Warna merah ya, brother ya. Nah, jadi pasang stop loss-nya itu di 40.245,99 sobat trader. Nah, Oke, sobat trader, dicatat ya ini ya untuk posisi pending order, terus nanti take profitnya sama stop loss-nya. Nah, itu dicatat. Nah, nanti coba bisa dipasang pending order buy limit di 4191,55. Nah, take profitnya ada dua, take profit pertama dan take profit yang kedua. Nah, terus di stop loss-nya di 40,24,5,99. Begitu ya, brother ya. Nah, ya untuk risk betul, betul. reward-nya itu gimana, brother? Nah, Seberapa? kalau untuk risk dan reward kita bisa lihat di sini. Untuk risknya ini bisa boleh dibilang bisa dikurangin aja dari 41.900 ke 40.000, ini sekitar 1000-an, brother. Oke. Ya, sekitar 1000 poin. Kemudian profitnya dari 41 ini boleh dibilang 42.000 ke 45, berarti sekitar 4.000 take profit yang Oh, pertama. berarti 1/4, brother ya. 1/4 Iya untuk betul, 3 ya. Banyak iya sekali, betul. brother. Itulah Bitcoin ya. Bitcoin ini hampir sama, mirip-mirip sama gold. Kalau memang lagi kita dapat reward, dapat profit, itu memang gila-gilaan. Tapi kalau loss juga seperti itu. Ya Ya. berbanding sama resiko lah seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian yang take profit yang kedua ini kalau kita ambil dari posisi di sini ya, dari 45.300 ke 47, kurang lebih 48, ya boleh dibilang ini hampir 3.000 ya. Oke. Banyak sekali, brother ya. Ya, seperti itu. Nah, memang isu-isu itu tidak pengaruhin, tapi memang sebagian besar isu-isu yang menyebutkan bahwa Bitcoin itu ilegal, bahwa Bitcoin itu diblok, atau mungkin ada crackdown di suatu negara yang mana membuat penambang Bitcoin itu mungkin tidak bisa menambang. Nah, itulah yang menyebabkan posisi Bitcoin itu terjadinya tren bearish. Boleh diingat ya, brother ya, sobat trader juga boleh diingat
Bitcoin ini adalah pengaruhnya adalah fundamental dan kondisi miningnya seperti apa, pool miningnya seperti apa. Kalau pool miningnya lancar di semua negara, selalu ibaratkan boleh dibilang para miner itu selalu tidak ada terkendala, boleh dibilang ya terkendala pasti ada ya. Maksud saya tidak terlalu terkendala kayak mati lampu atau mungkin ada peraturan undang-undang baru di negaranya untuk melarang menambang Bitcoin. Itu Bitcoin akan selalu harganya akan selalu stabil dan trennya akan selalu bullish. Begitupun sebaliknya, jika terjadi misalkan mati lampu di negara India, di mana di sana itu di India itu menyumbangkan sekian Bitcoin, penambang di sana itu menyumbangkan sekian Bitcoin. Nah di sana mati lampu hari ini, di sana nggak bisa nambang. Nah itu sangat mempengaruhi untuk harga Bitcoin selanjutnya. Nah, itu diingat ya Sobat Trader. Oke, jadi inilah yang bisa saya jelaskan untuk forecast weekly Bitcoin di minggu ke depan. Jangan lupa entry point-nya, kemudian jangan lupa dicek di hari Senin, ambil profit yang pertama. Kalau misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, dia bisa melewati garis ATR yang biru itu, atau melewati garis take profit kita yang pertama, membentuk trend atau membentuk candle yang sempurna, ya, lanjutkan aja, ambil take profitnya di take profit yang kedua. Oke, terima kasih Brother Alit atas penjelasan yang sangat begitu detail. Nah, bagi sobat trader QS kripto, silakan di entry, ya kan? Di entry, terus jangan lupa di subscribe karena bentar lagi kita akan lanjut untuk forecast yang goal ya, Brother ya. Bentar lagi ya. Ya betul. Jadi segmen yang kedua seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, di segmen yang kedua kita akan bahas untuk goal. Ya, jangan kemana-mana. Oke, thank you, Brother. Sampai jumpa. Dadah, Brother Alit. Sampai ketemu video selanjutnya.